Hai guys, kamu punya kripto tapi belum lapor SPT tahunan? Punya kripto tapi masih bingung lapor pajaknya gimana? Atau sudah dapat bukti potong tapi pas buka SPT malah blank nggak tahu mesti gimana? Tenang, di video ini kita bahas step by step cara laporin kripto kamu di laporan pajak. Mulai dari cara mendapat bukti potong di Indodax sampai lapor SPT tahunan, baik lewat web DJP online untuk tahun 2024 maupun melalui sistem Cortex yang mulai dipakai tahun 2025. Aku juga akan tunjukin cara masukin kripto kamu ke daftar harta biar aman dan gak salah lapor. Jadi pastikan tonton sampai habis ya guys. Langkah pertama, kita kumpulin dulu datanya di Indodax ya. Buka web indodax.com. Login dengan masukin email dan password kalian. Cek WhatsApp ya, biasanya ada kode OTP masuk biar akun kamu aman. Nah, kalau sudah berhasil login, kita bakal masuk ke halaman utama. Langsung aja klik menu di pojok kanan atas, terus pilih History. Di sini ada tab Tax Report. Download laporan buat tahun pajak 2024 dan juga tahun 2025. Simpen baik-baik filenya karena data ini yang bakal kita pakai buat lapor SPT tahunan nanti. Sekarang kita ke intinya, cara laporin kripto dalam SPT tahunan melalui DJP online. Pertama, login pakai nick dan password kalian. Jangan lupa isi captcha-nya ya. Lalu kirim kode OTP. Sedia pulsa ya guys, karena kodenya bakal masuk via SMS. Setelah berhasil login, pilih menu e-filing. Terus klik buat SPT. Pilih jawaban pertanyaan-pertanyaan pada halaman ini. Kita pilih tahun pajak 2024 dulu ya. Masuk ke lampiran 2, bagian A. Klik icon tambah di nomor 14, yaitu penghasilan lainnya yang dikenakan PPh Final. Isi dasar pengenaan pajak DPP dengan total penjualan kalian selama 2024. Terus, buat PPh terutang, contek aja angka dari laporan Indodax yang tadi kita download. Gampang kan? Berikutnya, koin yang masih nyangkut atau kamu hold juga harus dilaporin sebagai harta. Masuk ke lampiran 4 bagian A. Klik tambah, pilih kode harta 039 investasi lainnya. Tulis namanya, harta aset kripto Indodax. Masukin tahun belinya. Dan ingat, harganya pakai harga perolehan atau harga modal pas beli, bukan harga pasar sekarang ya. Setelah pengisian SPT kamu sudah lengkap, lanjut hingga proses kirim SPT. Buat kalian yang sudah mulai transisi ke sistem Cortex, caranya hampir mirip tapi lebih canggih, karena datanya seringkali sudah autofill atau tinggal kita validasi aja. Jadi pastikan akun pajak kamu sudah aktif ya. Pertama, setelah kalian berhasil login ke portal Cortex, langsung saja masuk ke menu SPT. Pilih buat konsep SPT, lalu pilih kategori orang pribadi untuk jenis SPT tahunan. Untuk periodenya, pilih Januari hingga Desember 2025 dengan model SPT normal. Jika sudah, klik buat konsep SPT. Nah, setelah konsep muncul, klik logo pensil untuk masuk ke draft SPT kalian. Sebelum mengisi data, klik tombol posting SPT agar sistem mulai menarik data perpajakan kalian secara otomatis. Sekarang, kita akan melaporkan pajak kripto yang bersifat final. Caranya, gulir ke bawah ke bagian I pada bagian pernyataan transaksi lainnya. Di nomor 14C, silahkan pilih Ya. Ini adalah langkah penting agar kolom penghasilan aset kripto terbuka di lampiran selanjutnya. Selanjutnya, naik kembali ke atas dan pilih lampiran 2. Klik bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Di sini, klik tambah, lalu masukkan NPWP pemotong, yaitu NPWP milik Indodax. Pada kolom jenis penghasilan, pilih penghasilan sehubungan dengan aset kripto dalam negeri. Masukkan nilai DPP atau total transaksi dan PPh terutang sesuai dengan yang tertera di bukti potong Indodax kalian. Kalau sudah sesuai, klik simpan. Terakhir, kita harus melaporkan saldo aset kita. Pindah ke lampiran 1, lalu cari bagian harta. Pilih kategori investasi atau sekuritas. Kemudian pilih subkategori investasi lainnya, cryptocurrency.
Di sini, masukkan kembali NPWP Indodax sebagai bursa tempat kalian menyimpan aset. Sertakan nomor akun, bisa menggunakan NIK kalian, lalu isi harga perolehan atau modal awal, dan nilai saat ini berdasarkan perhitungan portofolio kalian per akhir tahun. Terakhir, klik simpan. Gimana? Ternyata lapor pajak kripto nggak seserem itu kan? Biar investasi tenang, hati pun senang. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini ngebantu kamu. Sampai jumpa di konten edukasi selanjutnya. Bye-bye!